Guys, hari ini kita masuk dalam pembahasan hari yang ke-12. I'm really akan sangat excited akan pembahasan hari ini. Karena pembahasan ini akan membuka pikiran kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi mengenai firman Tuhan. Oke? Alright, so hari ini Paulus Kenny Gunawan, aku akan membahas mengenai topik Who is wisdom? Siapakah hikmat? Gitu kan? Alright, perikop yang aku mau beritahukan di sini adalah Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31. Tapi karena keterbatasan waktu, aku nggak akan ceritakan semuanya. Aku akan bahas yang penting, pokok-pokoknya saja. Alright, Amsal pasal 8 di sini mengatakan tentang hikmat yang berseru-seru. Jadi ini adalah perkataan hikmat. Jadi hikmat ini adalah seseorang yang bisa berseru. Jadi satu personality, satu person, ya kan, sesuatu hal yang bisa berseru. Dia bisa berkata-kata. Jadi di sini sangat excited sekali bahwa dia ada bisa berkata-kata. Jadi ternyata hikmat itu bukan cuma sesuatu tenaga, suatu energi, bukan cuma itu, tapi dia bisa berkata, dia bisa berseru katanya. Dan hikmat, ini dia berkata ayat yang ke-22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan Dia, sebagai perbuatan Dia yang pertama-tama dahulu kala. Dan kalau kita lihat di sini ternyata Tuhan menciptakan hikmat terlebih dahulu. So it's like wow, sebelum langit dan bumi dijadikan, Tuhan menciptakan hikmat. Tapi sebenarnya bukan yang seperti itu. Mari kita lihat di bahasa Inggris, ya kan, dikatakan The Lord possessed me in the beginning of His way, before His work of all. Nah, ini like jelas di sini kan. The Lord possessed me. Jadi Tuhan itu memiliki aku. Jadi hikmat ini tidak diciptakan Tuhan, tapi hikmat ini sudah dimiliki Tuhan in the beginning of His way. Pada permulaan dari jalan Dia, dari jalan Tuhan, dari apa yang Tuhan lakukan. Sejak pertama kali Tuhan ini memiliki hikmat. Hikmat ini ada bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum, ya kan, before His works of all, sebelum pekerjaan-pekerjaan Dia yang lalu itu. Jadi ini jelas sekali bahwa Tuhan, Yehova itu memiliki satu person lagi yang namanya hikmat. Dan hikmat ini bersama-sama dengan Dia sebelum penciptaan ini ada. Wah, ini keren banget kan ya. Aku percaya kita semua bisa melihat di sini bahwa hikmat ini siapa begitu. Bagi kita yang nggak tahu, bagaimana kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini akan lebih jelas lagi. Yohanes pasal 1 ayat 1 ada pada perjanjian baru. Dan ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow, ya kan. Wow, jadi sebelum semuanya itu terjadi, pada mulanya adalah firman. Dan wisdom ini adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. It's like, wow, ya kan. Agak mungkin belum sampai terlalu wah seperti itu ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang Tuhan miliki bersama-sama dengan Tuhan, dan ternyata sesuatu yang bersama-sama dengan Dia ini bisa berkata-katanya adalah firman. Jadi firman ini adalah wisdom. Firman ini adalah satu hikmat, dan firman ini adalah Allah itu sendiri. Ya kan? It's like keren gitu. Alright. Aku mau loncat sekarang, langsung kita loncat pada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini lebih cool lagi. Di sini dikatakan, aku hikmat, ya kan, ada serta Dia sebagai anak kesayangan. Jadi di sini dijelaskan bahwa hikmat ini ada bersama dengan Tuhan sebagai anak kesayangan. Dan setiap hari aku hikmat menjadi kesenangan Tuhan, kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapan Tuhan. Jadi hikmat ini sesuatu person, ya kan, suatu person yang bisa bermain-main, yang bisa senang, yang punya ekspresi yang sangat bisa mengekspresikan emosinya seperti itu. Jadi ini bukan cuma sesuatu energi. Dan di sini lebih jelas lagi dibuat menjadi manusia bahwa ini adalah anak kesayangan. Jadi ini adalah anak kesayangan Tuhan. Hikmat adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi di sini jelas sekali bahwa Salomo berkata anak kesayangan Tuhan. It's like wisdom, satu hikmat ini adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi Roh Kudus berevelasi kan, ya, memberikan pewahyuan kepada Salomo bahwa hikmat ini adalah anak kesayangan Tuhan. Anak. Jadi di sini kata yang kita bergarisbawahi di sini adalah anak. Jadi hikmat adalah anak. Wow. Wow, gitu kan. Kita buka lagi di Yohanes pasal 1 ayat 14. Di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, ya, pada saat aku mengerti akan hal ini, saya really cool, man, ya kan. Ternyata firman itu telah menjadi manusia dan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow.
aku sudah nggak bisa berkata-kata, aku cuma bisa oh God gitu kan, wow Tuhan, wow, wow, aku jangan bisa berkata, itu speechless, bisa wow, 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 aku bisa, kalian juga seperti itu, saat ini jika kalian belum pernah tahu akan ada saya, wow, really, bener tak Tuhan, so wow, ya, wow. Kemudian aku akan lanjut ke ayat yang 31, di sini dikatakan, aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oke. Dan di sini kita akan lihat lagi di Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, iya, hikmat itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saya jelas sekali di sini bahwa dunia dan anak-anak orang-orang kepunyaannya Tuhan, yang dimana Tuhan itu bermain-main menjadi kesenangan Tuhan, sesuatu yang menjadi kesenangannya Tuhan, ya kan, sesuatu yang menjadi apa yang ada di dalam hatinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan delight. Delight ini satu kesenangan, sesuatu yang membuat dia bergairah, membuat dia happy. Itu adalah anak-anaknya, tetapi anak-anaknya ini tidak menerima dia. Jadi dari sini, di ayat ini kita sudah bisa melihat jelas bahwa siapakah hikmat itu, benar, ya kan? Aku akan rangkum satu kalimat bahwa hikmat adalah Yesus itu sendiri. Hikmat adalah Yesus. Yesus adalah hikmat. Dan hikmat adalah bagian dari Allah, sehingga Yesus adalah bagian dari Allah dan hikmat. Bersama-sama dengan Allah dan hikmat itu adalah Allah itu sendiri, sehingga Yesus adalah Allah itu sendiri. Saya wow, like cool man, ya kan Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Jadi Yesus adalah hikmat, firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus adalah hikmat, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapakku yang di surga. It's like wow, Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya dalam hari kemarin kita bisa melihat bahwa hikmat, kita harus terus berdialog, berkomunikasi dengan hikmat. Seperti apa? Nah, betul, benar, seperti saudara kandung. Sebab hikmat adalah Yesus, dan hikmat memiliki satu pribadi yang bisa berkomunikasi dengan kita. It's like wow, ya kan? Hikmat itu bukan cuma sesuatu pemikiran, bukan sesuatu pemahaman, bukan sesuatu macam-macam, tapi ini lebih dalam lagi bahwa hikmat ini adalah Allah itu sendiri. Hikmat ini adalah Yesus. Jadi setiap hari, setiap saat kita harus berkomunikasi dengan Yesus, kita harus terus bersatu dengan Yesus, kita terus berkomunikasi, akan kita menjadikan Yesus sebagai saudara kita, sebagai kakak kita. Dia akan menjadi yang tunggal, dan kita adalah anak-anak bungsu, saudara-saudara bungsu, ya kan, yang daripada Yesus. Jadi kita harus berdoa, ya kan, kita harus terus berkomunikasi dengan Yesus sebagai koko kita, sebagai kakak kita yang tertua. Oke. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa Yesus adalah hikmat, hikmat adalah Yesus, hikmat dimiliki oleh Tuhan, maka Yesus adalah bagian dari Tuhan. Dan ini adalah jelas sekali, Yesus adalah anak Allah, jadi salah satu dari Allah Tritunggal Trinity, ya kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah Yesus adalah anak yang adalah pribadi Tuhan yang kedua, dan dia adalah Allah itu sendiri. Alright, oke, saya excited, ya kan, aku sangat senang sekali, dan aku percaya kalian juga sangat excited begitu mendengar kabar ini. Dan main encourage kita sekalian, ya kan, ayo kita terus berdoa kepada Tuhan, dan janganlah kita mudah percaya perkataan-perkataan bahwa Yesus bukan Tuhan. Janganlah percaya dengan perkataan-perkataan bahwa Yesus bukan anak Allah dan dia hanya seorang nabi. No, ya kan, dia adalah Allah itu sendiri. So, aku percaya dengan ini iman kita menjadi lebih kuat, kita lebih tahan dari segala godaan, dari segala macam berita yang nggak benar itu yang menyesatkan kita. Oke? Alright guys, hari yang ke-12, dan I'll see you tomorrow dari yang ke-13. God bless you, cheers.